Shalom, shalom Bapak Ibu, shalom, boleh lambaikan tangannya, haleluya, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Amin. 3, 2, 1. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhanku, Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, satu minggu ini Tuhan Engkau telah pelihara kami Tuhan, menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa yang baik, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap katakan Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, izinkan kami saat ini Tuhan, kami mau terkoneksi dengan surga, kami membawa setiap hati kami Tuhan, setiap puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan, biarlah menjadi dupa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu terutama Bapa. Terima kasih Tuhan, layakan kami Tuhan, apapun yang kami bawa saat ini Tuhan, beban kami Tuhan, kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu Tuhan, kami mau bebas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, layakan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami masuk hadirat-Mu bersama-sama, bahwa setiap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Selama kesempatan itu masih ada Tuhan, kami mau bawa hati, kami mau membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih yang telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik.
lagi Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih yang telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hebatku, amin. Namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus Engkau baik, Engkau biarlah Bapak Ibu yang mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan. Mengangkat pujian ini, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama. Engkau baik, sembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, sembah Dia Yesus. Dia perkasa dan ajaib, Dia luar biasa. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih
Mazmur bagi Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Mengasihi Tuhan, teramat baik. Oh Jesus, Jesus, namamu kudus, namamu kudus, namamu kudus, layak kami sembah Tuhan. Urabaya sherera rabaya, purikara rabaya sherera rabaya, kira rabaya so, kira rabaya sherera rabaya, sherera rabaya sora kaya raba, urera rabaya sore rabaya sora rabaya, urera rabaya rabara 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 rabara, urera rabaya sherera rabaya rabara rabaya shere. Roh Kudus jamah hati kami, Roh Kudus jamah setiap kami, urabara rabara rabara rabara, setiap kami tidak ada yang terlewati Tuhan, jamah kami, urera rabaya shere rabaya rabaya shere rabaya rabaya shere rabaya rabaya rabaya, ira rabaya shere rabaya, urabaya shere rabaya shere rabaya, urera rabaya shere rabaya shere rabaya, urera rabaya shere rabaya 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 rabaya, urera shere rabaya rabaya shere rabaya 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 shere urabaya rabaya shere. Terima kasih Tuhan. Urabaya urabaya shere. Bapak Ibu, saya beri waktu dalam 1 menit. Mari kita katakan kebaikan Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus. Urabaya baya shurabaya rabaya rabaya urabaya rabaya rabaya. Mari kita angkat tangan kita dua-dua, mari sama-sama katakan. Engkau baik, Engkau baik.
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me, amen. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, amen. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Dengan penuh kerendahan hati kita katakan, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Beri kemuliaan bagi Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri, mari sama-sama katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so, every breath that I am able, amen. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memuji, membawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan mengimani bahwa Tuhan Yesus Raja di atas segala raja bagi hidup kami. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Boleh Bapak Ibu berikan tos samping kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengucap syukur bagi kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan. Haleluya, bawa suaramu, angkat suaramu. Woo! Setiap puji-pujian kami hanya untuk Tuhan. Haleluya. Every praise is to our God. Everyone to worship with one accord. Amen. Every praise
praise is to our God. Amen. Everyone worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah. Bapak Ibu, haleluya. God my healer, God my deliverer, yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer, yes He is, yes He is. God my Savior, amen. God my healer, God my deliverer, amen. Yes He is, yes He is, amen. God my Savior, God my healer, God my deliverer, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with what I've got. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Hallelujah. Haleluya. Boleh Bapak Ibu lambaikan tangan siapa yang bersuka cita saat ini. Haleluya. Katakan tangan kananmu ke dadamu. Haleluya. Katakan, saya bersuka cita. Saya bersuka cita. Saya bersuka cita, imani. Haleluya. Amin. Dan ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Tidak ada yang bisa sanggup berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selama ku ada di dalammu, kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Sukacita, kaulah sukacita. Amin. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Bapak Ibu, mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kalau sumber sukacita kami Tuhan, kami bersuka di dalam-Mu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sama-sama katakan, oh. Oh, oh, oh,
kita Bapak Ibu. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari sama-sama tanganmu di atas kepala. Melompat bagi Tuhan. Wow, oh, oh. Datanglah dan rasakan kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Gelangku dibakar, mujizat dinyatakan. Say, great is our God, great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan ke... Mari angkat tangan dua-dua di atas kepalamu Bapak Ibu. Mari katakan, kami rindukan kuasa Allah. Kebangkitan pasti terjadi. Melompat bagi Tuhan. Wow, oh, oh. Datanglah dan rasakan kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Gelangku dibakar, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Pemusik memuji Tuhan. Setiap hati kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan rasakan kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Gelangku dibakar, mujizat dinyatakan. Kami mari Tuhan. Great is our God, great is our God, great is our God. Haleluya. Dia Allah kita yang besar. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk kembali, bolehkah berikan salam kanan, kiri, depan, belakang. Katakan dia great is our God. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Bolehkah saya bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Di gereja kita GBDTC, boleh lambaikan tangannya, boleh angkat tangannya. Haleluya. Yang di atas ada, yang di bawah ada. Puji nama Tuhan. Biarlah kita membawa jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat dan menyaksikan pengumuman.
Kegiatan ibadah gereja kita dalam minggu ini. Hari Rabu pukul 6 sore diadakan rumah doa di gereja bersama dengan tim doa GBIDTC. Mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bergabung dalam ibadah ini. Morning prayer akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 6 pagi bertempat di Gedung Gereja GBIDTC Ruko 1 Lantai 2. Dan jam 8 pagi di Gedung Aula Boniaga Pos PI Tajur Halang. Untuk seluruh pengerja wajib hadir dan mengundang jemaat untuk bergabung dalam ibadah ini. Kul Deborah mengundang para wanita GBIDTC untuk hadir dalam ibadah kul pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 jam 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu dan akan diadakan latihan untuk acara Natal. Laporan KUL GBIDTC. Bagi KUL yang belum aktif, mohon diaktifkan kembali. Ibadah Natal GBIDTC dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi dengan pembicara Pendeta Frankie Kuncoro. Pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, jam 5 sore, bertempat di Hall Toba. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu menabur untuk perayaan Natal GBIDTC, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Laporan anggaran gedung gereja GBIDTC saldo kas 9 November 2023 sebesar Rp11.187.25. Kekurangan saldo bulan November 2023 sebesar Rp7.741.272.75. Sampai jumpa dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 19 November 2023. Ibadah 1 jam 7 pagi disertai sekolah minggu. Ibadah 2 jam 9 pagi disertai sekolah minggu. Ibadah 4 jam 5 sore disertai sekolah minggu. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala GBIDTC Pendeta Linton Sirait. Ibadah di RP 1331 jam 1 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Billy Parsaoran Sirait. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan sebelum kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari kami punya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar persembahan ini layak bagimu ya Tuhan, agar bisa memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu
Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Bapak Ibu mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Oh Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Saya undang Bapak Ibu kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Yesus, Yesus,
Yesus kau kekasih jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, 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 yes. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Rasakan dan nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Yesus hadir di tempat ini. Rasakan dan nikmati pelukan kasih-Nya. Dia siap untuk memeluk kita, membalut luka kita, memulihkan kita, memberikan kekuatan kepada kita yang lemah, memberikan pengharapan yang baru bagi yang putus pengharapan, bahkan menyembuhkan yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Berkata dari dasar hatimu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, ingat-ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini, kemarin, bahkan perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di waktu-waktu yang lampau. Ingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Dari situ kita pasti akan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingat-ingat kebaikan Tuhan atas suamimu, atas istrimu, atas anak-anakmu, atas cucu-cucumu, bahkan atas anak-anak muda, atas pergaulanmu, atas pendidikanmu, atas kuliahmu, atas pekerjaanmu, bahkan bisnis usahamu, terlebih lagi atas pelayananmu, atas gerejamu di tempat ini. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tidak ada yang diam, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan. Selain kami mengucap syukur dan terima kasih, selain kami mau mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami, mencintai Tuhan sepanjang hidup kami sampai Engkau datang kedua kalinya. Memberikan hati dan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Membawa korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini, pagi ini Tuhan, terus kami ada dalam hadirat-Mu, siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati, pikiran kami, hidup kami untuk menerima firman-Mu. Tuntun kami, pimpin kami supaya kami tidak salah dalam melangkah, tapi sungguh kami terus ada dalam rencana Tuhan, ada dalam destininya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap kami yang ada di ruangan ini maupun dimanapun kami berada, yang melalui live streaming, menikmati, menyaksikan, mengikuti ibadah ini secara live streaming, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang ada di tempat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang melayani Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangannya lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Haleluya. Tahan dulu, jangan duduk dulu. Boleh lihat kanan kirinya, pandang sebelahnya, kasih senyum dan bilang begini, kau luar biasa hari ini. Bilang gitu dong ya. Kau luar biasa hari ini. Ya 5 orang minimal ya. Kalau sudah 5 boleh duduk ya. Kalau belum 5 jangan duduk. Ya oke. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih worship leader, singer dan seluruh imam musik. Senang sekali ada di tengah-tengah saudara. Hari ini, tadi pagi saya melayani di ibadah 1 dan hari ini dan sekarang di ibadah kedua. Puji nama Tuhan, selamat pagi dan shalom. Apa kabarnya? Wah, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Kenapa? Sudah tahu kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Jangan ragukan itu, yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Langsung kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berikan judul menantikan Tuhan, ya, menantikan Tuhan. Apa dasar dari judul ini? Kita buka ayat firman Tuhannya dari Mazmur 27 ayat 14. Sudah ada di layar,
Ya. Kita baca dengan suara yang keras, yakin, dengan iman, percaya. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayatnya sederhana, ya, singkat, termasuk ayat yang singkat ini, beberapa kata saja. Dan perhatikan baik-baik ayat ini, ada penekanannya. Kenapa dikatakan penekanan? Karena diulang. Ada kata-kata yang diulang sampai 2 kali. Kata-kata apa itu? Nantikanlah Tuhan. Berarti ada yang penting di sana Bapak Ibu. Ada yang di-highlight, ada yang di-expose lebih di dalam dasar firman Tuhan. Ya. Jadi ada sesuatu pesan yang ingin ditekankan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Karena firman ini tentu buat saudara dan saya, buat kita semua, buat gereja Tuhan, buat orang-orang Kristen. Yang mengerti katakan amin. Dan di ayat ini ada penekanannya. Saya juga ajak kita semua pagi hari ini bacanya juga dengan penuh penekanan, keyakinan, penekanan, penegasan, supaya sampai pesannya, kuasanya pun terjadi atas kita. Yang mengerti katakan amin. Nah penekanannya begini, angkat tangan kanannya, tangan kanan diangkat, taruh di dada. Ayo taruh di dada, ini penekanan buat kita ya. Baca sekali lagi 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Turunkan tangan saudara. Ayat ini menyampaikan pesan yang begitu dalam sebenarnya, cuman seringkali kita terlewatkan. Kenapa demikian? Kata nantikanlah Tuhan, ada kata di situ nantikan, ya. Berarti sama dengan menunggu, tunggulah Tuhan. Kira-kira begitu. Menanti, menunggu. Pelajaran yang disampaikan Tuhan buat kita anak-anak Tuhan, biasanya, perhatikan baik-baik, biasanya bertentangan atau berlawanan dengan natural kebiasaan manusia. Pahami belum? Pahami dulu pelan-pelan ya. Biasanya berlawanan atau bertentangan dengan karakter natural manusia. Kenapa demikian? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dagingnya selalu ingin terseret kembali kepada dosa. Firman Tuhan berkata apa? Daging lemah, roh penurut. Bersyukur saudara dan saya punya Roh Kudus. Yang punya Roh Kudus katakan amin. Rohnya penurut sehingga saudara akan dibawa kepada manusia baru. Manusia lamanya ingin menuju kepada kedagingan, manusia barunya menuju kepada hidup yang kekal. Sampai di sini mengerti katakan amin. Makanya sering terjadi pertentangan di dalam hati kita. Paulus pun bersaksi. Ada yang ingin ke sana, ada yang ingin ke sana. Ada yang ingin melakukan dosa, ada yang tidak. Itu terjadi peperangan. Disitulah proses pertumbuhan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dirubah karakternya, salah satunya menantikan Tuhan. Sampai di sini mengerti boleh katakan amin. Siapa di sini yang paling senang hobinya Pak? Hobi saya terbaik, hobi saya itu menunggu. Nah, coba saya ingin lihat, ada enggak? Oh, enggak ada kan ya? Karena itu berat buat saudara dan saya. Karena itu menyiksa buat saudara dan saya. Kedagingan kita akan menolak itu. Bahkan kalau belum dalam Tuhan, saudara akan marah-marah, akan mulai mengumpat, mulai berkata-kata yang keluh kesah. Kenapa? Karena menunggu, menanti itu sesuatu yang sangat tidak enak. Itulah karakter asli manusia kita. Makanya firman Tuhan ini datang buat saudara dan saya, buat gereja Tuhan, supaya kita dirubah. Bahkan ditekankan di situ berapa kali? 2 kali supaya kita dan saudara dan saya menantikan Tuhan. Sampai waktunya Tuhan. Sampai waktunya firman-Nya digenapi. Sampai mujizatnya dinyatakan. Yang mengerti katakan amin. Saudara dilatih, dirubah karakternya, dibentuk karakternya. Supaya betul-betul saudara punya karakter atau sikap hati menantikan Tuhan. Makanya topiknya jelas, menantikan Tuhan. Menjadi satu topik yang penting buat saudara dan saya. Bukan topik yang biasa-biasa. Kalau orang Kristen tidak punya karakter ini, berat. Dia akan kembali terus naik turun kayak yoyo imannya. Terus naik turun lagi. Karena gak sabar. Gak tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang sempurna atas hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Arti harfiahnya dulu dalam konteks anak Tuhan, kekristenan. Menantikan Tuhan artinya, dibuka layar multimedianya. Ya. Menantikan Tuhan artinya mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Segala aspek, katakan 1, 2, 3, segala aspek. Bukan satu aspek, bukan 2 aspek.
Segala aspek kehidupan kita termasuk, nah ini, dalam seluruh apa? Persoalan kita. Seluruh persoalan kita. Satu aspek kehidupan, seluruh kita diberi tantangan, diizinkan masuk dalam persoalan, semua. Libatkan Tuhan di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Dan itu pasti apa? Berakhir baik. Karena konteksnya dalam Tuhan. Kalau konteksnya dalam dunia, ya dunia akan lenyap. Akan habis. Sementara sifatnya. Tapi kalau dalam Tuhan, saudara dan saya dibawa dalam kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Dibawa yang namanya bukan sementara, tapi selama-lamanya. Yang mengerti boleh katakan amin. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menghayati kehadiran Allah dengan lebih baik, berarti bertumbuh. Dengan lebih baik, kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Apa di situ tulis? Duduk di kaki Tuhan setiap hari. Katakan setiap hari. Masih ragu-ragu, katakan setiap hari. Lihat kanan kiri yang bilang begini setiap hari. Oke, ini pagi-pagi harus bergerak nih. Tangan kanannya diangkat, tangan kanannya diangkat. Pukul pahanya, paha kanannya ya. Setiap hari. Lebih keras lagi setiap hari. Puji Tuhan ya. Gak usah sebelahnya. Setiap hari gue gak usah. Ya. Dia sendiri aja ya. Dia sendiri aja ya. Kita harus duduk diam di kaki Tuhan setiap. Itulah proses saudara menantikan Tuhan. Proses sikap kita dirubah untuk bisa menantikan Tuhan. Langsung masuk. Dua alasan penting. Saya bagikan di sini. Kenapa kita harus menantikan Tuhan? Ada alasannya. Selain tadi paparan sederhana tadi, tapi ini yang lebih tajam. Buka slide-nya. Mazmur 27 ayat 1. Dari kata Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Karena ada kata ku, angkat tangan kanannya. Yuk, tangan kanannya diangkat. Karena ada ku, kita taruh di dada lagi. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terus, kepada siapakah aku harus takut? Terus, benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Yang sudah baca firman Tuhan dan percaya katakan amin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Terang dan keselamatan. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama kata apa? Terang, yang kedua kata keselamatan. Kita sederhanakan lagi kata terang dan kata selamat. Bisa diterima, dipahami, katakan amin. Karena ini alasan penting ya. Yang pertama kata apa? Terang, selamat. Ini tidak bisa dipisahkan. Sebagai anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, kita harus paham ini. Saudara sudah terima Tuhan Yesus dan masih diberikan kesempatan untuk hidup saat ini. Saya melihat wajah-wajah yang masih hidup di ruangan ini ya. Jadi artinya saudara masih diberi kesempatan, termasuk saya. Kita diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini. Ya, oleh karena itu pahami tidak selesai kita setelah terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita berhenti. Bukan. Yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh katakan amin. Boleh katakan amin. Bangga punya Tuhan Yesus boleh katakan amin. Terima keselamatan boleh katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes, itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Benar. Tapi karena kita diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk hidup, sampai saat ini kita harus terus berjalan dan bertumbuh. Yang mengerti katakan amin, mengerti katakan yes. Oleh karena itu penting Bapak Ibu Saudara punya yang namanya terang selama saudara hidup dan berjalan ini harus ada terang yang terus bersama dengan saudara. Terangnya sudah diterima. Pertanyaannya, apakah terang itu nampak keluar dari hidup kita? Apakah terang itu berdampak kepada orang lain dan lingkungan kita? Ini masih pertanyaan. Ada terang, ada selamat. Pahami betul. Kalau tidak terang, berarti tidak selamat. Yang mulai mengerti katakan amin. Berarti kalau gelap, berarti binasa. Tidak selamat. Kalau dalam hatimu terang, engkau selamat. Kalau dalam keluargamu terang, keluargamu selamat. Kalau dalam tokomu terang, tokomu selamat. Yang mengerti katakan amin. Mulai kebuka satu-satu. Pantesan ya, kenapa kok toko sepi, yang lain rame. Jangan-jangan pakai itu.
Ada nabur-nabur apa itu? Garam, lada, cabai. Wah, mau bikin sambal. Semua ditabur soalnya ya. Satu tebu air, wah, air ini, air itu, air. Wah, semua air disiramin semua. Padahal itu ada kegelapan. Yang mengerti katakan amin. Yang penting adalah terang ada di dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Terang ada dalam usaha dan toko saudara. Pasti toko saudara selamat. Yang mengerti katakan amin. Selamat artinya apa? Hidup. Hidup artinya apa? Bertumbuh. Semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Yang mulai mengerti katakan amin. Ada terang, ada selamat. Jangan dipisahkan. Makanya saudaraku yang kasih Tuhan, penting buat saudara dan saya mengerti kenapa kok menantikan Tuhan itu menjadi satu sikap yang penting. Karena itu terang saudara sudah ada. Harus terus bertumbuh, harus terus diam kaki Tuhan. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin terang. Semakin lama juga keselamatan, kadar keselamatan dan berkat-berkatnya tentu saja. Berkat keselamatannya juga semakin besar. Berkat kepercayaannya semakin besar. Yang mengerti katakan amin. Ini saya bukakan rahasia yang berikutnya. Kita baca dulu ayatnya ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tapi jika kita hidup dalam terang. Siap baca katakan amin. 1, 2, 3. Tetapi maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darahnya Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia, Yesus ada di dalam terang. Kita bersama dengan Yesus ada dalam terang. Maka perhatikan ini, berkatnya luar biasa. Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Karena ada terang, karena ada Yesus. Pahami dulu. Berapa banyak hari-hari ini di generasi muda, generasi Yeremia, generasi muda, anak muda di luar sana, kesulitan dalam pergaulan untuk berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Berapa banyak orang tua yang saat ini sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak generasi Z, generasi Alpha, generasi apapun yang baru-baru sekarang. Terjadi gap di situ. Mereka menciptakan sebuah teknik-teknik komunikasi untuk menjembatani komunikasi yang terputus. Mereka mencoba teknik-teknik konseling dan segala macam untuk supaya terjadi hubungan, dipulihkan antara dua generasi. Tidak mudah. Tetapi di firman Tuhan berkata apa? Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain karena ada terang. Kalau saudara punya terang, suami istri punya terang, maka suami istri akan berkomunikasi dengan baik, bersekutu dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Kalau keluarga punya terang, orang tua dengan anak punya terang, maka mereka akan bersekutu dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Bukan pakai gadget saudara, bukan pakai device, bukan pakai ini. Papa kasih handphone baru ya, nanti setiap jam kamu WA, papa dan lain sebagainya. Bukan itu. Yang paling penting apa? Ada apa? Terang. Yang mengerti katakan amin. Jangan ragu-ragu. Yang terpenting apa? Ada terang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini akan menerobos Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Melebihi segala alat, melebihi yang canggih-canggih sekalipun. Mau program apapun. Selama ada terang, setiap hari ada terang, selamat. Hubungannya pun selamat, komunikasinya pun selamat. Beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Masalah mau pakai handphone, masalah pakai WA, pakai apapun alat komunikasi silakan. Itu hanya alat. Yohanes 8 ayat 12. Yuk. Yohanes 8 ayat 12. Dari kata Yesus berkata. Siap baca katakan amin. Belum semua, siap baca katakan amin. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada orang banyak itu katanya, akulah terang dunia, setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam, tetapi akan mempunyai terang hidup yang bersuka cita katakan amin. Bangga punya Tuhan Yesus katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Akulah terang dunia, Yesus terang dunia, setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara tahu kalau gelap saudara, repot semuanya, betul. Repot. Berbahaya, iya. Kesulitan udah pasti. Kalau satu komplek rumah saudara, satu komplek ya, berarti satu blok aja. Karena misalkan itu satu grup dalam panel listriknya, misalkan dari gardunya, satu blok itu terdiri dari 20 unit rumah, mati tiba-tiba total.
Saudara sedang beraktivitas di dalamnya. Semua orang yang ada di rumah-rumah itu juga beraktivitas di dalamnya. Kira-kira apa yang terjadi? Begitu mati, apa yang terjadi? Langsung yang pertama pasti teriak semua. Wah, kompak kurnya ya kan. Wah, mati lampu. Tapi setelah itu diam, sunyi, senyap. Bingung mau ngapain. Meraba-raba, menerka-nerka. Jangan ada yang sampai salah injak, salah masuk kamar, salah masuk rumah orang lagi. Waduh, jangan sampai. Karena gelap, berbahaya. Itu baru kondisi rumah. Bagaimana kalau jalan? Saudara masuk sebuah gang, ternyata dari ujung 100 meter, gelap semua. Kira-kira saudara berani gak lewat gang itu? Pikir-pikir pasti, aduh gimana ya, nanti ada apa di situ, nanti ada lubang, ada becek, ada apa. Ntar deh tunggu agak terang dikit deh. Pasti mulai berpikir, berhitung. Paling tidak siap-siap. Ini realita saudara. Sampai hari ini pun ada pengerja di tempat saya. Masih juga takut kalau masuk ke kuburan yang gelap. Takut Pak, jangan Pak, saya gak berani. Mending saya suruh doa syafaat aja Pak di sana. Tapi kalau di sana gak usah. Yang didoa syafaatin apa nih? Kira-kira gitu kira-kira pertanyaannya. Jangan-jangan di sini masih ada yang takut kalau gelap-gelap di kuburan. Nah, tapi saya melihat wajah-wajah yang tidak takut di sini. Haleluya. Iya. Asal ditemenin Pak, saya gak takut ya. Jangan-jangan kuburan Pak, kamar mandi belakangnya saya ditemenin. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, nanti saudara akan melihat bagaimana kekuatan daripada terang itu sendiri. Ya, di mana ada Yesus maka di situ tidak ada kegelapan. Yang bersuka cita katakan amin. Bersuka cita katakan amin. Saya sampai hari ini saya teringat jadinya bicara gelap. Saya masih sekolah, saudara, masih hari ini masih kuliah. Memang sudah S2 selesai, tapi diberi kesempatan beasiswa kuliah lagi, S2 lagi. Ya, jadi S2 yang kedua. Haleluya. Nah, pada saat kuliah itu ke kamar mandi, biasa kan namanya kamar mandi kampus biasanya ada sesuatu gitu, menurut mereka sesuatu. Saya sih juga merasa setiap kamar mandi kok kayaknya ada yang melihat, ada yang ya tapi saya biasa aja, udahlah gitu, nggak ada masalah. Tapi begitu lama-lama yang lain pada merasa, Pak, Bapak ngerasa nggak kalau di kamar mandi pria itu ada yang ngeliatin kita? Kadang-kadang saya bilang begitu, ada loh Pak. Bapak nggak takut ya? Yang kebelet mau takut bagaimana ya? Sudahlah, nggak usah pusing. Itu bahasa-bahasa normalnya. Ya saya sebagai hamba Tuhan tentu tidak akan mundur dengan hal itu. Mau bagaimana kalau sudah mulai harus melawan, kita lawan. Tapi mereka yang belum punya terang, nah perhatikan, yang belum punya Yesus berhitung betul-betul. Pak, kita mau kamar mandi, temenin yuk. Nanti temenin kok gimana? Saya masa nemenin kau masuk rame-rame cowok semua buat apa ini kan gitu. Jadi itu saking takutnya saudara sampai pikirannya jadi aneh-aneh. Makanya kegelapan itu membuat orang jadi aneh-aneh. Pikirannya sudah tidak normal. Dan itulah yang disukai iblis, pikirannya tidak normal. Saudara dan saya punya terang. Yang bersuka cita punya terang katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ini bonusnya buat saudara dan saya. Siap terima bonus katakan amin. Siap terima bonus katakan yes. Baca ayatnya Markus 4 ayat 21 saja ya. Dari orang membawa pelita. 1, 2, 3. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Pahami ayat ini. Saya tahu saudara sudah sering baca, sudah sering dengar. Pahami betul ayat ini. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Gantang itu ditutup gini. Atau di bawah tempat tidur. Tempat tersembunyi di bawah. Tetapi supaya ditaruh di atas. Sekali lagi kata-kata apa? Di atas kaki Dian. Katakan di atas, 1, 2, 3. Di atas, artinya begini. Kalau saudara punya terang, saudara akan diangkat oleh Tuhan. Semakin terang, semakin diangkat oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini konsep surga, saya beritahu. Ini konsepnya Tuhan, bukan konsep dunia. Semakin saudara terang, saudara akan diangkat terus di atas, ditaruh di atas. Supaya berdampak oleh orang-orang kepada orang-orang sekitar, berdampak kepada lingkungan yang sekitar. Semakin lama semakin luas dampaknya. Sampai di sini mengerti katakan amin. Wilayah saudara diperluas, tanggung jawab saudara diperluas. Tanggung jawab keuangan saudara pun diperluas. Yang mengerti katakan amin. Tidak heran orang yang semakin cinta Yesus, semakin diberkati, tetapi dia juga semakin tidak terlalu peduli dengan apa yang berkat yang dia sudah terima. Karena dia tahu dia sedang diperluas oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dia tahu kapasitasnya sedang diperluas oleh Tuhan.
Dia tahu dia sedang diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena terangnya semakin besar. Yang mengerti katakan amin. Area keselamatannya pun semakin besar. Yang mengerti rahasia ini katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama tadi apa? Nah, tangan kanannya diangkat biar gak lupa. 1, 2, 3. Terang, selamat. Sekali lagi 1, 2, 3. Terang, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua, hanya 2 alasan penting. Yang kedua, baca ayatnya Mazmur 27 ayat 6. Ya, sudah ada di situ. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Terus. Dalam kemahnya. Terus. Korban dengan sorak-sorai. Terus. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Yang sudah membaca firman Tuhan dan percaya katakan amin. Yang kedua, Tuhan yang memberi kekuatan dan kemenangan. Ada 2 kata lagi kunci ya. Kalau yang pertama tadi apa? Jangan sampai lupa. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, kekuatan, kemenangan. Kita persingkat, kita permudah. Yang pertama berarti kuat dan, jangan ragu-ragu, kuat dan menang. Sekali lagi, kuat dan, tangkap dulu. Ayat ini berkata, sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Musuh bisa musuh karakter lama, manusia lama kita, itu musuh. Musuh bisa juga iblis. Ya, musuh bisa dari perdukunan, juga bisa okultisme, macam-macam. Musuh juga bayangan masa lalu kita, bisa, itu musuh kita. Kamu kan gagal dulu, kan kamu gak berhasil, kamu kan begini, terintimidasi. Musuh. Manusia lama kita, ya bagian daripada musuh, karena harus dirubah karakter kita menjadi manusia baru. Yang mengerti katakan amin. Ada di sekeliling kita, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Sekalipun ada musuh, kepala kita tetap tegak, yakin. Orang kepalanya tegak itu yakin. Coba kalau lihat tentara berbaris, bawa senjata, kepalanya tegak. Gak ada yang nunduk. Belum gajian nih, gak ada. Gak ada, semua tegak. Sudah makan, belum makan, sudah gajian, belum gajian, tegak terus. Karena tahu, dia maju perang, pasti menang. Yang mengerti katakan amin. Itu prajurit. Tuhan mengajar kita supaya kita yakin setiap peperangan pasti menang. Baru satu yang amin. Pasti menang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dikatakan aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur begitu. Ini ekspresi. Ekspresi orang yang kuat. Ekspresi orang yang menang. Kata kuncinya tadi apa? Kuat, menang. Kalau tidak kuat berarti tidak, yes, pahami betul. Jangan bicara kemenangan dulu sebelum bicara kuat. Makanya anak-anak Tuhan itu selalu dikatakan, tolong Pak doakan dia Pak, harus dikuatkan dia. Nah, itu refleks saudara sering katakan. Datang itu orang itu kuatinlah dia supaya dia nggak sedih, supaya dia nggak terus masuk dalam kesedihan, kegagalan dan lain sebagainya. Bangkitkan motivasinya, kuatkan dia. Bicara kemenangan harus bicara apa? Kekuatan dulu. Kalau udah lemes, diajak menang, loyo saudara. Kalah yang ada. Oleh karena itu, 2 alasan penting. Yang kedua yaitu kuat dan menang. Dengan dasar bahwa saudara dan saya ada di pihaknya Tuhan. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Katakan tidak ada. Katakan tidak ada. Senggol kanan kiri bilang tidak ada, bilang itu. Ya, tidak ada lawannya. Betul. Kita buka ayatnya. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ini rahasia supaya saudara dan saya tetap kuat dalam Tuhan. Dari kata sebab Allah memberikan kepada kita. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan. Melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang percaya katakan amin. Roh yang di dalam saudara dan saya bukan memberikan roh ketakutan. Yang percaya katakan amin. Tetapi memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Belum kuat saudara, belum. Tapi roh itu akan membangkitkan kekuatan dalam diri saudara. Beda saudara. Kita lemah, kita terbatas. Kekuatannya terbatas. Saudara pulang di tempat ini, jalan-jalan, makan siang, sore lemes, malam tambah lemes, ngantuk, tidur. Kekuatannya terbatas. Sadari dan akui di hadapan Tuhan bahwa kekuatan kita terbatas, itu penting.
Dan sadari dan akui Tuhan bahwa dia punya kekuatan yang tidak terbatas. Yang mengerti katakan amin. Pengakuan saudara kepada pribadinya Tuhan itu bentuk penyembahan hidup saudara kepada Tuhan. Jadi kalau WL mengajak di sini, ayo kita menyembah Tuhan. Itu artinya saudara sedang mengakui kebesarannya. Mengakui pribadinya yang luar biasa. Pengakuan. Tuhan sangat senang diakui. Sangat senang. Karena dia pencipta. Kita ciptaannya. Sadari dulu posisi kita sama Tuhan. Jangan pernah bahkan menandingi atau menyamai itu. Waduh, hati-hati saudara. Tidak ada apa-apanya gitu. Sangat tidak ada apa-apanya. Makanya perlu saudara punya koneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Dengan cara menantikan Tuhan, saudara sedang membangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Intimasi yang kuat dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mau sekarang, mau tahun depan, mau bulan depan, mau 10 tahun lagi. Saudara gak akan kecewa dengan Tuhan. Saudara akan tetap menantikan Tuhan. Karena tahu apapun yang Tuhan kerjakan atas hidup kita pasti berujung baik. Pasti mendatangkan kebaikan. Pasti sesuai dengan rencananya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayat terakhir. Mazmur 20 ayat 6. Ada akunya lagi. Angkat tangan kanannya. Yuk angkat tangan kanannya taruh di dada baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang aku tahu, sekarang saudara tahu, sekarang kita tahu, sekarang keluarga kita tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saya ada judul topik khotbah yang lain bicara tentang tangan kanan. Tapi secara singkat saya berikan penjelasan. Tangan kanan bicara tentang otoritas Tuhan. Place of authority. Ini bukan masalah budaya. Bukan masalah culture, kebiasaan. Dongeng turun bukan. Kata kanan bahasa aslinya itu, makanya kenapa duduk di sebelah kanan. Kenapa enggak sebelah kiri, emang enggak ada kursinya, bukan itu. Ya, duduk di sebelah kanan. Kanan itu ada place of authority. Termasuk ini, dengan tangan kanannya. Kenapa murid-murid Yesus harus menebarkan jala di sebelah kanan perahu? Perhatikan, apa? Place of authority. Ada otoritas Tuhan di situ. Jadi bukan masalah kanan atau bukan masalah kiri, tapi bicara tentang ada otoritas Tuhankah di sana. Kalau ada, masuk, saudara, pasti diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau tidak ada, jangan saudara. Harus hadir, Tuhan harus hadir di sana, ada otoritas. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang saudara tahu kemenangan sudah di pihak saudara. Di pihak kita anak-anak Tuhan. Bagian kita adalah memastikan, membuktikan, menyatakan bahwa terang, selamat itu terpancar dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa saudara benar terbukti kuat setiap hari. Tidak gampang, tidak bisa dibuat-buat saudara. Tidak bisa dibuat-buat. Gembala saudara di sini sudah 20 tahun lebih jadi gembala. Kekuatannya tidak bisa dibuat-buat. Saya juniornya, saya termasuk junior angkatan di bawahnya. Beliau senior saya, betul. Saya sangat respect. Saya 15 tahun melayani gembala di Lenteng Agung. Kekuatannya dari mana? Kalau sendiri, aduh lemas saudara. Bisa kalau saya mengikuti prinsip dunia, pamit. Makasih, sudah langsung pamit, check out. Tapi karena punya Roh Kudus, setiap hari on fire, melayani dengan all out, habis-habisan. Totalitas bersama dengan Tuhan. Karena tahu, kekuatan datangnya dari Tuhan, berujung apa? Kemenangan. Kalau dari dunia kekuatannya terbatas. Setahun, 2 tahun selesai, terbatas. Tapi kita punya sumber yang tidak terbatas. Sumber surgawi yang tidak terbatas. Masalahnya anak-anak Tuhan ini suka lupa. Ini karakter lama, manusia lama. Lupa kalau punya sumber yang tidak terbatas. Begitu sudah habis tenaganya, sudah habis air matanya, baru ingat. Wah, harusnya kita cari Tuhan ya. Ya udah habis tenaganya. Ya. Ini pengalaman anak Tuhan. Makanya saudara mumpung masih seger-seger, saya lihat ini wajahnya luar biasa. Memancarkan kehidupan semua. Yang memancarkan kehidupan katakan amin. Memancarkan terang semua. Jangan sia-siakan waktu yang ada.
Kalau memang Tuhan ajak kita untuk naik semakin lebih tinggi, dipercaya lebih lagi, jangan ragu-ragu. Maju terus. Jangan tunggu sampai diizinkan Tuhan mengalami satu ujian. Lebih baik maju. Tapi apapun yang terjadi, percaya. Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Semuanya mendatangkan kebaikan. Terakhir saya tutup dengan satu kesaksian. Tadi saya sudah singgung 15 tahun gereja yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di Lenteng Agung, GBI Lenteng Agung. Dan punya singkatan biasa supaya mudah dikenal. Saya tulis dengan kata LACC. LACC. Artinya apa Lenteng Agung? Bukan Lenteng Agung. Artinya Life Abundant Community Church. Ya. Tapi LA-nya gampang ya. Jadi ingat, LACC di mana? LA. Ya. Bukan USA ya, yang di Lenteng Agung. Ya. Kami bergumul sudah 15 tahun itu sudah pindah-pindah gereja selama 9 kali, saudara. Paling lama memang yang terakhir di satu aula di komplek militer. Puji Tuhan. Sudah sempat 3 kali ibadah karena pandemi turun jadi 1 kali ibadah. Masih bersiap-siap lagi ya untuk kembali ke normalisasi. Tetapi pergumulan hati saya dan teman-teman pengerja, tentu saja jemaat juga, pengen supaya punya tempat ibadah yang lebih layak, lebih baik, lebih bagus tentunya. Supaya lebih bisa konsentrasi, lebih bisa khusyuk, lebih bisa cepat masuk hadirat Tuhan, lebih cepat bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara ada tempat seperti ini, bersyukur saudara. Saudara dibawa dalam satu wadah di mana saudara bisa konsentrasi, katakan konsentrasi. Bisa fokus, katakan fokus. 3 kali, fokus. Karena banyak sekali ini distraction di luar sana, di kepala kita. Saudara duduk di sini saya nggak bisa membaca isi kepala saudara, tentu saya nggak bisa. Ada yang mikir nanti siang makan apa ya, ayam pakai kecap, pakai sambal, nggak usah, sambal mata, sambal ini, banyak sekali. Saya nggak tahu. Banyak sekali distraction di kepala kita. Yang sudah serapi ini, senyaman ini aja masih bisa ada. Tadi kompornya dimatiin gak ya? Aduh, padahal lagi pujian. Tiba-tiba kompor lewat. Bayangin saudara, distractionnya seperti itu. Belum lagi nanti kalau tidak ada kedap suara, tidak ada suasana yang seperti ini. Kita ibadah di pinggir rel kereta api yang komuternya katakan 2-3 menit lewat. Saudara bisa bayangkan suara getarannya. Saudara-saudara, semuanya berkata langsung yang jemaat yang berkata gitu juga. Karena aminnya ketutup sama kereta. Ya. Jadi banyak sekali gangguan. Jadi perlu saudara dan saya jemaat Tuhan ini harus masuk dalam satu tempat wadah yang kita bisa konsentrasi. Jadi sangat wajar kalau gereja gembala itu merindukan tempat yang bisa mempercepat pertumbuhan jemaat. Yang mengerti boleh katakan amin. Saudara mulai nangkap kenapa ada persembahan pembangunan, kenapa persembahan pengembangan gereja, ya itu supaya jemaat cepat bertumbuh. Kami pun demikian berdoa. Dan 2 tahun sebelum pandemi, di sebelah itu dibangun sebuah mall kecil dan hotel. Bintang 3 plus lah boleh katakan. Tapi karena nggak ada kolam renang, kalau kolam renang sudah 4, biasanya begitu, 3 plus. Cukup bagus, rapi. Karena kami tahu di situ sedang ada pembangunan, lagi pondasi, kami cari tahu siapa yang punya, siapa bosnya, siapa pimpinannya, supaya kami paling tidak kami bisa bergeser atau berpindah ke situ dengan ruangan yang lebih baik. Kalau saya katakan ruangan yang lebih baik itu supaya jemaat lebih fokus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kita doakan. Akhirnya ketemu pemiliknya, ketemulah pengurusnya, direkturnya dan sebagainya. Bisa ngobrol. Oh ya nanti ya kalau udah selesai kita pertimbangkan. Oke. Setelah jadi saudara, cari lagi ketemu. Oh secara prinsip, sih oke, tapi tempatnya nanti kita pikir-pikir dulu ya Pak ya. Wah, tunda lagi. Sampai sebelum pandemi persis Bapak Ibu, pas bulan pandemi itu setelah bulan Maret, Februari Maret masuk Indonesia. Bulan Januarinya itu kami sudah dapat sinyal lampu hijau. Boleh Pak, tapi tempatnya nanti ya kita pikirkan. Sudah boleh tapi tempatnya. Nah, jadi satu-satu, step by step. Singkat cerita, pandemi. Tidak ada komunikasi, hanya ya WA, salam-salam saja. Sehat Pak, salam sehat kan begitu kalau pandemi ya. Sehat selalu, jangan sampai kena dan lain sebagainya. Setelah pandemi sudah jadi saudara, ini kan sudah jadi, hotelnya sudah jadi, berarti berapa tahun? 2 tahun sebelum pandemi dan pandemi 2 tahun. Berarti berapa tahun? 4 tahun.
Usia gereja 15 tahun. Dan akhirnya kami ketemu, singkat cerita dia berkata, Pak ini ada beberapa pilihan tempat yang kira-kira Bapak akan cocok. Dikasih lihat tempatnya. Seperti ini bare saudara, bare itu artinya tidak ada kulitnya, tidak ada lantai, tidak ada plafon, pokoknya kosong. Harga sewanya sekian. Tentu tidak murah, ratusan juta setahun. Baik Pak, saya pertimbangkan 1 minggu saja, oke. Mulailah doa dan lain sebagainya, tiba waktunya, saya jawab, Pak kami ambil 2 tempat. Pertanyaan sederhana, emang sudah pegang uang? Berani jawab begitu. Sebagai gembala kalau bicara kas gereja ada saudara. Tapi pertanyaan apakah cukup? Jauh dari cukup. Jauh dari cukup. Ini yang saya mau saksikan tadi di ibadah pertama saya nggak saksikan. Saudara siap terima bonus, katakan amin. Saya berdialog sama Tuhan. Tuhan, apa benar yang pertama? Apa benar Tuhan mau bawa kami masuk ke tempat ini? Kalau benar, saya tahu Tuhan pasti sediakan. Kalau benar. Tapi pertanyaan, kalau kalau salah. Kalau saya yang hanya bilang benar, bukan Tuhan yang bilang benar, kan bahaya saudara. Sementara kita sudah bilang pindah. Sangat berbahaya. Jadi harus hati-hati. Makanya saya tanya terus sama Tuhan, Tuhan benar atau tidak? Kami sudah menanti 15 tahun untuk betul-betul bisa menikmati satu tempat yang layak. Tuhan jawab benar. Uangnya belum ada. Tuhan ngomong sangat jelas dalam hati saya waktu doa, Tuhan bilang begini, ini saya gak sampaikan tadi pagi. Tunda semua keinginanmu. Perhatikan baik-baik. Apa katanya? Tunda semua keinginanmu. Manusia punya kebutuhan dan punya keinginan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Punya saudara. Kebutuhan iya, keinginan secara natural sudah punya keinginan. Pribadi, keluarga, sekolah dan sebagainya. Pasti, kalau yang ini sekolahnya nanti yang ini ya, yang bagus ya, cadangin dananya di situ. Yang nomor 2 nanti kuliahnya di situ, cadangin dananya. Nanti yang beli rumah lah, beli mobil, itu keinginan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kebutuhan ya asal cukup, ada dan sebagainya, itu kebutuhan. Ya, keinginan, punya rencana. Saya ada, tentu ada. Sebagai orang tua yang baik untuk anak-anaknya tentu kita cadangin. Untuk kuliah dan lain sebagainya. Bahkan saya cadangin sampai S2, betul. Sebagai orang tua yang baik, saya nggak mau punya utang di situ. Tapi Tuhan bilang apa? Tunda keinginanmu. Sekarang maksudnya, bukan nanti, sekarang. Setelah Tuhan ngomong begitu, saya diskusi sama istri. Ini Tuhan ngomong begini, menurut kamu bagaimana? Istri saya jawabnya sederhana. Kalau Tuhan bilang tunda, ya tunda. Selesai masalah. Kita tunda keinginan kita. Jadi apa? Cadangan yang saya punya saudara, saya masukkan semua ke dalam persembahan. Saya komitmen sama istri saya, ini masuk dalam persembahan. Semuanya. Belum selesai. Tuhan ngomong lagi, ini yang menarik. Tuhan ngomong lagi, kalaupun tidak cukup, perhatikan, kalaupun tidak cukup, itu kamu punya 1 mobil, nilainya segitu, siap kamu harus masukkan ke dalam perpindahan gereja Tuhan. Ke dalam rumah Tuhan. Bergetar saudara. Tadi cadangan, ini seharga mobil. Lumayan lah saudara waktu itu kendaraannya. Lumayan. Ya saya nggak bisa ngomong. Tapi tentunya lumayan. Ratusan juta pasti ya. Di bawah 0,5 miliar lah. Saya ngomong lagi dong ke istri. Gimana? Siap? Siap. Saya doa. Kalau memang ini waktunya Tuhan, menantikan Tuhan. Ya. Kalau memang ini waktunya Tuhan, apapun yang Tuhan mau. Tuhan bisa punya banyak cara untuk memberkati kita semua. Yang mengerti katakan amin. Tuhan bisa panggil seluruh investor untuk memberkati gereja Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bisa melalui saudara, bisa melalui jemaat, bisa melalui imam musik, siapapun termasuk gembala, diakon. Bisa. Yang mengerti katakan amin. Dari situ saya terbuka, yes. Mulailah renovasi. Singkat cerita dibuka slide-nya. Ini hasilnya. Ya, jadilah seperti ini ruangan yang tadi, ya. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Belum selesai sampai di situ, itu ada masih belang-belang kursinya. Istri saya bilang,
Tanggunglah kalau biru-biru begitu sama kuning, samain kuning semua. Sekarang sudah kuning saudara, kuning semua tempatnya. Dan di belakang itu layarnya masih kosong saudara, belakang background itu backdropnya masih kosong. Saya punya satu standar karena juga Tuhan ngomong sekalipun gerejamu kecil tapi berikan yang terbaik. Bintang 4, bintang 5. Buka slide berikutnya. Puji Tuhan, diberkati dengan LED di belakangnya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Suppliernya gak jauh-jauh saudara, gak jauh-jauh. Saya cari kemana-mana susah, luar biasa cari harga terbaik. Namanya budget terbatas. Cara bayar juga harus fleksibel, sesuai kemampuan kita. Gak ada. Saya datang ke Sawangan waktu itu DRP. Ini thank you Pak Risa. Dia langsung kasih tahu saya. Nih, lu perlu ini. Nih, harga spesial, harga bagus, orangnya bagus, servis bagus, memuas. Ini yang dipasang sekarang di Sawangan. Oke, begitu saya kontak, siap Pak, begini langsung. Harga terbaik, diskonnya luar biasa, cara bayarnya pun lunak. Sudah lunas, gak usah khawatir. Ya, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, fase 1 dalam hati saya hanya sampai ini dan lighting terakhir. Itu alat musik baru, puji Tuhan, carpet full semua, akustik dindingnya yang terbaik. Katakan sama-sama, yang terbaik. Pertanyaannya sederhana, bagaimana dengan dana cadangan dan kendaraan yang tadi sudah dikomitmenkan untuk dipersembahkan? Uang tentu sudah mengalir. Tetapi puji nama Tuhan, sekali lagi puji nama Tuhan. Dana yang tadi saya komitmenkan untuk cadangan dikembalikan Tuhan, bahkan berlebih berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kendaraan yang tadinya saya sudah berkata kalaupun ini harus dilepas, sudahlah. Mentalnya dulu disiapin, wadahnya dulu disiapin, lepas. Semua bagi mulia nama Tuhan. Bukan hilang saudara mobilnya, masih ada sampai sekarang. Bahkan tambah satu lagi saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya tidak berkata saudara mau bertransaksi sama Tuhan, enggak ya. Saya mau berkata bahwa jangan hitung-hitungan sama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan minta, siapkan hati mentalnya dulu. Saya udah kenal Tuhan dengan cara itu tetapi dengan skala yang kecil. Kalau Tuhan gak kasih ini bagaimana? Saya selalu ngomong, saya akan habis-habisan tetap sama Tuhan. Saya akan tetap setia. Saya akan tetap all out sama Tuhan. Saya tetap akan mencintai Tuhan. Tapi dalam skala yang kecil. Kalau yang kemarin ini saudara terus terang ini udah beyond buat saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Sudah di atas akal pikiran saya. Tapi itu yang terjadi. Tuhan bawa terus hamba-hambanya untuk terus naik pada level yang lebih tinggi. Dan itu akan terjadi atas saudara-saudara di gereja ini bahkan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang pertama tadi apa alasan yang kuat? Terang, selamat. Yang kedua, kuat, menang. Umat berkemenangan, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Kita tutup dalam satu renungan, saat teduh sejenak. Saya berdoa supaya setiap kita mengalami terobosan dengan cara dan punya sikap hati yang benar menantikan Tuhan. Mau sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 15 tahun, berapapun. Gak usah pusing dengan waktu. Yang penting waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Itulah yang kita nantikan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, renungkan sejenak dan berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan. Berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa buat setiap kita, semuanya mengalami firman Tuhan. Semuanya mengalami kuasa firman Tuhan. Pulang dari tempat ini tidak biasa-biasa lagi. Pulang dari tempat ini upgrade, imannya upgrade, rohaninya upgrade, kedewasaannya upgrade. Kepercayaan dari Tuhan juga upgrade. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa. Yes, ku terima, amin. Sekali lagi katakan dengan iman. Aku punya, declare, akui dia
Ia besar dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan yang besar, katakan haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, oh yes, yang berjanji dan sanggup, yes, menggenapi imanku, bersepakat percaya. Terima sekarang, ku terima. Amin. Kemenangan darimu. Angkat kedua tanganmu. Terima. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari. Sekali lagi. Terima kemenangan. Ku terima sekarang. Yes. Kemenangan darimu. Yes. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap angkat kedua tanganmu dan berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terus ingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Perkara apapun kau anggap kecil, anggap besar, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat masa lalu, terima kasih buat masa depan. Yang pasti masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nantikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nantikan Tuhan. Makasih Tuhan, segala hormat puji kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hati, buka hidupmu, siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dalam anaknya tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan dan terus dengan setia menantikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Aku punya